warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang zakat, maka kita akan mengawali zakat ini dari sisi definisi. Definisi zakat secara istilah, para ulama memberikan definisi, zakat adalah mengeluarkan harta, mengeluarkan sebagian harta, sebagian saja, tidak seluruhnya, sebagian harta dengan nilai tertentu, 2,5%, 5%, 10%, atau 20%, atau 1 sok setara dengan 2,5 kilogram. Pada waktu tertentu, waktunya juga ditentukan. Ada yang waktunya berdasarkan haul 1 tahun, ada juga yang ketika panen mendapatkan langsung tunaikan zakatnya, atau waktunya pada saat bulan Ramadan seperti sekarang ini. Penerima manfaatnya juga ditentukan atau tertentu, yaitu 8 kelompok atau 8 asnaf: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Ini secara definisi. Zakat terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat nafs, zakat jiwa. Fitrah itu zakat jiwa, sehingga zakat jiwa ini berkaitan dengan jiwa pribadi, individu seseorang. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, bukan pada yang lainnya. Sehingga fitrah ini hanya ada di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan yang lainnya. Siapa yang mengeluarkannya? Semua umat Islam, semua kaum muslimin, laki-laki, perempuan, anak-anak atau dewasa, hamba sahaya atau orang merdeka, semuanya ditunaikan. Kalau anak kecil berarti yang membayarkan orang tuanya, kalau hamba sahaya yang membayarkan adalah majikannya. Berapa yang harus ditunaikan? Dalam hadis disebutkan 1 sok. 1 sok ini setara ukuran di Indonesia. Pemerintah melalui peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 menetapkan 1 sok setara dengan 2,5 kilogram beras. Dalam hadis disebutkan memang tidak dicantumkan beras. Hadis menyebutkan kurma, gandum atau syair, gandum yang telah siap untuk diolah, gitu, tidak ada beras. Tapi para ulama mengkiaskan, membolehkan menunaikannya dengan beras. 1 sok atau 2,5 kilogram beras. Jadi zakat fitrah ditunaikan hanya ada di bulan Ramadan oleh semua orang muslim atau setiap kaum muslimin, laki-laki, perempuan, hamba sahaya, dewasa, anak kecil, orang merdeka. Nilainya adalah 2,5 kilogram untuk di Indonesia. Zakat fitrah ini punya fungsinya 2. Yang pertama, tuhratun lis-shaim, membersihkan orang yang berpuasa dari apa? Dari perbuatan sia-sia, minal lagwi warrafathi, maupun perbuatan keji. Terkadang orang yang berpuasa ada kata-kata, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil yang dia lakukan, sehingga dosa-dosa kecil ini dibersihkan dengan fitrah, dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu sesungguhnya fungsinya kembali kepada orang yang membayarkannya. Zakat itu kembali kepada orang yang membayarkannya. Ini fungsi pertama. Fungsi kedua, tu'matan lil masakin, memberikan makan untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Karena tujuan dari zakat fitrah itu adalah agar semua umat Islam merasakan kebesaran hari raya Idul Fitri. Tidak ada yang minta-minta, semua merasakan kenikmatan hari raya Idul Fitri tersebut. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat mal atau zakat harta ini para ulama mendefinisikan adalah zakat yang dikenakan kepada harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat yang dikenakan harta yang dimiliki oleh seseorang ataupun lembaga atau perusahaan. Lembaga atau perusahaan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini harta secara umum. Jadi ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
zakat mal itu dikenakan kepada hartanya yang wajib membayarkannya individu atau perusahaan. Sebagian ulama membolehkan zakat perusahaan karena dianggap sebagai individu atau disebut dengan syakhsiyah mu'tabarah. Ikhwati man dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat dari harta yang dizakati adalah yang pertama, harta tersebut bersumber dari yang halal. Jadi harus dipastikan bahwa harta yang ditunaikan seseorang sumbernya adalah sumber yang halal. Tidak boleh dari sumber yang syubhat, yang remang-remang, yang ragu-ragu, yang abu-abu, apalagi bersumber dari harta yang haram. Ini tidak diperkenankan. Karenanya para ulama tidak membenarkan penghasilan atau harta yang kotor ditunaikan dengan zakat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Al-ayat. Kata Allah, wahai orang beriman, keluarkanlah zakatnya, tunaikanlah zakatnya min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha apa? Thayyibat, dari hasil usaha yang bersih. Dari yang bersih saja yang diterima, yang halal saja yang diterima, yang tidak halal maka tidak diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah harta tersebut milik sempurna. Apa artinya milik sempurna? Milik sempurna, harta tersebut dimiliki oleh seseorang. Ia dapat mengambilnya kapan saja, ia dapat mendistribusikannya kapan saja, dan ia juga dapat mengelolanya, mengembangkannya, mendapat keuntungan kapan saja. Itu milik sempurna. Jadi jika harta tersebut tidak milik sempurna, maka tidak wajib ditunaikan zakatnya. Contoh misalnya kalau zaman sekarang itu premi asuransi dibayarkan seseorang, maka sudah tidak menjadi milik sempurna. Walaupun nilainya besar, maka tidak wajib ditunaikan zakatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, cukup nisab. Nisab itu artinya standar minimal harta wajib zakat. Standar minimal. Ada 85 gram emas, ada juga 653 kg emas. Yang kedua adalah waktu. Ada yang haul 1 tahun, ada juga yang ketika panen. Ketika panen. Ini harta. Haul 1 tahun atau ketika panen, tergantung jenis hartanya masing-masing. Kemudian yang kelima, dia harta yang berkembang, harta yang produktif. Kalimat kasabtum dalam Al-Baqarah 267 menunjukkan harta yang produktif. Ikhwati man yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu orang punya harta dari 5: perhiasan, emas dan perak, perdagangan, peternakan, perikanan ataupun barang tambang dan rikas. Saat sekarang ini orang punya harta dari sumber yang banyak. Ada dulu tidak pernah ada masa Nabi SAW sahabat menyewakan rumahnya untuk sahabat yang lainnya. Zaman sekarang ada sewa aset, rumahnya, mobilnya, tanahnya, bangunannya, sehingga muncullah zakat kontemporer yang menjadi juga objek zakat. Ada zakat dari hasil sewa atau al-mustaghallat, ada zakat pendapatan, zakat profesi, zakat penghasilan, ada juga zakat-zakat yang lainnya, zakat perusahaan, nanti ada zakat barang tambang dan lain sebagainya. Ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekitar tentang zakat fitrah dan zakat mal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.